Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak yang kami sayangi, selamat pagi dan salam Imago Dei. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita awali dengan berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas rahmat perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami, terutama di dalam istirahat kami hingga pada saat ini kami masih dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu Tuhan kami mohon, bukalah mata hati kami, telinga kami, sehingga kami mampu Tuhan mendengar dan memahami isi dari firman-Mu untuk yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus bab atau pasal 8 ayat 34 sampai dengan bab atau pasal 9 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak yang kami sayangi, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar di situ ada tertulis bahwa setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Apa artinya menyangkal diri pada nats bacaan kita tadi? Bahwa menyangkal diri artinya meninggalkan kesenangan dunia dan harus berbuat seperti yang dikehendaki Allah. Kesenangan dunia itu seperti korupsi, di mana korupsi itu tidak memikirkan orang lain, hanya untuk memperkaya diri sendiri, kemudian berbohong. Di dalam berbohong ini, selama kita daring, kita boleh dikatakan sering berbohong. Contohnya, bergabung di dalam Zoom, matikan kamera dan mute, lalu bermain game. Kemudian malas, daring, kita
dari rumah. Kita mulai mengabsen dan mulai pembelajaran berjalan, namun kita nanti bergabung sudah setengah jam dari waktu yang kita tentukan. Itu namanya malas bangun, malas untuk belajar dan lain sebagainya. Dan pada masa saat ini kita belajar daring, dan HP yang selalu menjadi kebutuhan paling penting bagi kita, HP tersebut memang sangat menjadi kebutuhan saat ini. Namun HP yang sering digunakan kita gunakan untuk hal-hal yang kurang baik seperti game online. Hal-hal yang sehingga HP tersebut lupa kita fungsinya dalam masa pandemi ini. Sehingga kita dalam mengikuti Yesus, kita tidak berani memikul salib kita. Pandemi ini termasuk salib kita, karena kita tidak bisa belajar offline. Gerakan kita terbatas untuk keluar dan harus terikat dengan prokes. Maka Tuhan menyapa kita menyangkal diri dan mengikuti Dia. Untuk itu Ibu mengharapkan harus kita berani menyangkal diri dan mengikuti Dia. Marilah kita gunakan HP kita dengan baik sehingga pembelajaran kita bisa lebih efektif dan keseriusan belajar diutamakan. Dan nilai-nilai yang kita harapkan menjadi bagus dan menjadi kebahagiaan kita dan orang tua kita. Amin. Maka mari kita tutup ibadat singkat kita ini dengan berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi tongkat di dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami Tuhan mampu menjalankan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar akan dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mohon ampunkan kami agar kami layak menjadi anak-anak dan putra-putri yang baik di hadapan-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.